Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Nurul Hidayati, NIM 180, Ujang Maulana, NIM 194, dan saya sendiri, Daramita Rosyidah, NIM 204. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam, yaitu imamah, imarah, ahlu halwa al-qad, wizarah. Yang pertama, imamah. Pengertian imamah. Imamah bermakna imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi, imamah adalah jabatan politis keagamaan. Secara harfiah, arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Selanjutnya, unsur pemilihan imam. Menurut Al-Mawardi, pemilihan pemimpin harus memiliki dua unsur, yaitu yang pertama, ahl al-ikhtiyar, para pemilih, yaitu tidak semua orang berhak melakukan pemilihan atas imam. Imam hanya dipilih oleh wakil-wakil rakyat dengan memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu bersifat adil, mengetahui syarat-syarat khalifah, dan memiliki kesanggupan untuk menentukan dengan kebijakan siapa yang berhak memilih khalifah dari calon-calon yang ada. Yang kedua, ahl al-imamah atau yang berhak dipilih, yaitu imam atau khalifah harus memiliki 7 kriteria yang telah ditetapkan. 7 kriteria tersebut antara lain memiliki sifat adil, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam masalah hukum dan pengelolaannya, sehat mental, sehat fisik, berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat, memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan menumpas musuh. Yang terakhir, keturunan Quraisy. Selanjutnya, teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial dikemukakan Al-Mawardi pada abad 11 Masehi, sementara bangsa Eropa baru mengenal teori kontrak sosial 5 abad setelahnya, yaitu abad 16 Masehi. Teori kontrak sosial ini membahas mengenai hubungan antara al-ikhtiyar atau para pemilih dan pemimpin, yaitu hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atas dasar sukarela dan melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya, tugas dan kewajiban pemimpin. Menurut Al-Mawardi, secara garis besar ada 10 tugas dan kewajiban pemimpin yang terpilih, yaitu yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, melaksanakan hukum di antara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi. Dimaksudkan agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya. Yang ketiga, memelihara keamanan dalam negeri, agar orang dapat melakukan aktivitasnya dan mengadakan perjalanan dengan aman. Yang keempat, menegakkan hudud. Hudud adalah hukuman berdasarkan pada hukum Islam yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Yang kelima, membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh. Yang keenam, melakukan jihad terhadap orang yang menolak ajaran Islam. Yang ketujuh, memungut pajak dari orang-orang yang wajib membayarnya. Yang kedelapan, penyaluran harta dari pajak negara kepada yang berhak. Yang kesembilan, mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang berkompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang. Yang terakhir, melakukan inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga agama serta negaranya. Sekian yang saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh Mbak Aisyah. Saya Aisyah Nurul Hidayati, NIM 180, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Daram. Yang kedua, imaroh.
Pertama, pengertian imaroh. Secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah adalah keimanan, kepemimpinan, pemerintahan, atau sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir. Yang kedua ada struktur imaroh. Struktur untuk menentukan seorang imaroh ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi di zaman Umayyah dan dinasti Abbasiyah, yang mana terjadi pergantian kekuasaan dari Bani Umayyah ke dinasti Abbasiyah yang memunculkan satu fenomena baru yang belum pernah dikenal dalam tradisi Islam sebelumnya. Fenomena tersebut adalah terkait pergeseran konsepsi mengenai makna khalifah. Pada masa Bani Umayyah, para penguasa hanya menganggap jabatan khalifah adalah jabatan politis semata, tanpa pretensi bahwa mereka memiliki otoritas keagamaan sebagai wakil Tuhan di bumi. Yang ketiga, tugas atau tanggung jawab seorang imaroh. 1. Memelihara negeri dan rakyatnya. 2. Mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas. 3. Memperkuat pertahanan negeri. 4. Mengawasi dinamika pasar. 5. Mengangkat menteri atau pejabat negara yang memenuhi beberapa syarat. Yang keenam, menegakkan hukum syara Allah Ta'ala dan adat istiadat. Nah, untuk tugas-tugas seorang amir ini terus mengalami perubahan dari masa Nabi Muhammad SAW hingga pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ujang Maulana. Saya Ujang Maulana, NIM 192111194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aisyah. Yang ketiga, ahlul hal wal alhad. Yang pertama, pengertian ahlul hal wal alhad. Ahlul hal wal alhad secara bahasa yaitu berasal dari kata ahalu yang berarti ahli. Lalu dari kata halu yang berarti urai atau penguraian atau melonggarkan. Kemudian dari kata akda yang berarti ikat atau mengikat. Secara terminologi, ahlul hal wal alhad adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Ahlul hal wal alhad adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya, dan pengaturannya. Mereka terdiri dari para ulama, khalifah, dan pembimbing umat. Yang kedua, syarat-syarat menjadi ahlul hal wal alhad. Al-Mawardi menyebutkan ahlul hal wal alhad harus memenuhi 3 syarat, antara lain: yang pertama, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling mampu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Yang ketiga, wewenang ahlul hal wal alhad. Wewenang lembaga ahlul hal wal alhad yang pertama, memilih atau mengangkat pemimpin negara dan memberhentikannya. Yang kedua, mengajak atau mengarahkan semua komponen masyarakat, baik rakyat biasa maupun sebagai penguasa, ke arah kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, menetapkan keputusan, kebijakan, peraturan hukum, undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Segala keputusan yang diambil diharapkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat atau juga dapat mengurangi atau menghilangkan pertentangan yang terjadi atau sedang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat, ahlul hal wal alhad sebagai lembaga pengawasan dan konsultasi bagi pemerintah di dalam menentukan atau menjalankan kebijakan. Dan yang terakhir adalah wizaro. Yang pertama, pengertian wizaro. Kata wizaro diambil dari kata al-wazir yang berarti berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang ada dalam departemen pemerintahan. Dalam Swiss Encyclopedia of Islam, kata wazir atau wizaro diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Yen Avesta, kata ini berasal dari fikriya yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan.
karena pejabat yang mengeplainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat. Yang kedua, macam-macam wazir. Yang pertama, Wizaroh al-Tauhid atau Kementerian Delegatori, yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat dan pemikirannya sendiri. Adapun syarat yang harus dipenuhi wazir ini adalah sama dengan syarat menjadi imam, kecuali nasab keturunannya. Akan tetapi ditambah syarat, yaitu mampu mengurus perang dan perpajakan. Yang kedua, Wizaroh al-Tanfiz atau Kementerian Pelaksanaan, yaitu wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Tidak ada syarat yang berat bagi wazir ini. Syarat yang harus dipenuhi wazir ini antara lain dapat dipercaya, benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas. Yang ketiga, perbedaan Wizaroh al-Tauhid dan Wizaroh al-Tanfiz. Wazir Tauhid bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman. Wazir Tauhid bisa menunjuk wali-wali atau pimpinan daerah. Yang ketiga, wazir Tauhid bisa memimpin tentara dan mengurus perang. Dan yang keempat, wazir Tauhid bisa menggunakan kekayaan negara. Yang keempat, tugas wazir. Wazir merupakan pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh persoalan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan dapat terselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.